lafaz pujian terhadap Allah yang paling baligh, yang paling mantep, yang paling tinggi, yang paling top, yang paling mantep adalah alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Lafaz hamd, pujian terhadap Allah yang paling bagus apa? Kata Al-Imam Al-Bulqini, yang paling bagus ya alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu di Fatihatul Kitab, pada di Al-Fatihah. Dan itu juga adalah hamdnya, pujiannya penduduk surga. Kalau kamu di pagi hari maka katakan 3 kali wa idza amsayta, dan kalau di sore hari kamu juga katakan 3 kali. Apa yang dikatakan? Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafiu mazidah. Nggak keburu mau zikir-zikir yang lain, ente sibuk, ente buru-buru, minimal istiqomah jangan tinggalin Wirdul Latif, fihi kulla khair, di dalamnya ada segala kebaikan. Alhamdulillah, untuk mempersingkat waktu kita minta guru kita Al-Habib Muhammad Hanif untuk menyampaikan kajian taklimnya, yaitu kajian kitab Al-Ati'atul Hani'ah, yaitu karangan Al-Habib Ali bin Hasan Attas Sahibul Mashhad, yang alhamdulillah Al-Faqir juga pernah sedikit, walaupun nggak lama, beberapa bulan pernah tinggal, dan bahkan kadang-kadang tidurnya di dalam gubah, Habib. Kadang-kadang bersama anak punya guru, demennya kalau malam nggak mau tinggal di pondok, ayo kemana li, kirain kita mau diajak ke masjid, enggak, tidurnya di dalam gubah, di gubah Habib Ali bin Hasan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada Sahibul Mashhad. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita minta untuk mempersingkat waktu Habib Muhammad Hanif untuk menyampaikan kajian taklimnya. Kepada beliau, fal tafadhal. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para habaib, para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus ada guru kita, pimpinan Yayasan As-Sa'adah Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Ali Ridha bin Idrus bin Hashim Al-Attas Al-Faqih, beserta kakak beliau yaitu Al-Habib Alwi bin Idrus bin Hashim Al-Attas. Hadir juga di sini ada Habib Ahmad bin Taha bin Hashim Al-Attas, Ustadz Syuhada Aqsa, semuanya, para asatid, para kiai, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan asatid kita, guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada segenap hadirin jamaah hadrah Basaudan Masjid As-Sa'adah, yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan keberkahan dan limpahan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majelis yang barakah ini berkat para aulia Allah yang namanya disebutkan selama hadrah Basaudan. Mudah-mudahan berkat beliau-beliau Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat penyakit kita, Allah gobul hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Maka di awal kesempatan ini saya mengucapkan, walaupun sudah masuk Dzulqa'dah, tapi kita baru saja bertemu di kesempatan kali ini, berarti sekaligus halal bihalal ini Habibah, halal bihalal untuk pengajian hadrah Basaudan. Minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum.
wa taqabbal ya karim. Kemudian kita bacakan Fatihah dulu yang pertama untuk sahibul kitab, itu Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali ibn Hasan ibn Abdullah ibn Husain ibn Al-Imam Qutb Al-Anfas wal Alam Nabras Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kita bacakan Fatihah untuk beliau yang dikenal Habib Ali bin Hasan Al-Attas sahibul Mashhad. Pengarang kitab yang akan kita baca ini Al-Atiyah Al-Haniyah. Juga Fatihah kita bacakan untuk sahibul bait Al-Habib Idrus bin Hashim Al-Attas, yang mana Al-Habib Ali ketika masih kecilnya juga dibacakan kitab ini oleh ayah beliau. Ala Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'di darajatihim fil jannah wa yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yadkhiluhum al jannah birahmatih wa yu'id 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أرحم الراحمين الذي يرحم الرحماء من عباده في أقطار بلاده. وصلى الله على نبيه السيد الفصيح ذي القلب النصيح والوجه الصبيح والصدر الفسيح والدين الصحي الذي هو النصيحة لله وله ولكتاب الله ولأئمة المسلمين وعامتهم وعلى آله الطيبين الطاهرين بشهادة رب العالمين المنزهين عن كل ما يشين المخصوصين بأعلى مراتب اليقين المفضلين بالصدق والتمكين المكين وصحبه الهادين المهتدين المقيمين معالم الدين الكبراء الأمراء الوزراء الناصحين الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله رضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وسلم تسليما كثيرا. وبعد. نعم. Alhamdulillah, pada sore hari ini sesuai janji kita insya Allah mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Setiap Selasa pertama Al-Faqir Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas setiap Selasa pertama awal bulan Masehi, insya Allah di majelis yang mulia ini kita akan mengkaji kitab Al-Atiyah Al-Haniyah, yaitu karangan Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Kitab ini tidak besar, tidak tebal, kitabnya singkat, tapi maknanya padat. Qalla wa dal. Dalam satu ungkapan disebutkan khairal kalam ma qalla wa dal. Sebaik-baiknya perkataan itu bukan perkataan yang panjang lebar tapi nggak ada artinya, panjang lebar tapi kesimpulannya sedikit lah, atau sebaliknya bukan juga perkataan yang sedikit tapi nggak mencakup apa yang harus dibahas lah. Sebaik-baiknya perkataan itu maqalla wadal, yang sedikit tapi maknanya dalam, sudah mencakup makna yang ingin dicapai, makna yang ingin dituju. Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas dalam kitab ini Al-Atiyah Al-Haniyah, kitabnya singkat, ringkas. Nah, coba pinjam Habib Ahmad Thaha, Habib. Nah, ini yang cetakan lama nih. Kalau yang punya saya udah ada syarahnya.
Ini disyarahkan oleh salah satu dewan guru di Pondok Pesantren Markas Syariah, yaitu Al-Allamah Al-Muhaqqiq Al-Ustadz Asef Jelani. Beliau dulu juga mantan dosen di Universitas Al-Ahqaf. Saat ini beliau jadi kepala sekolah di Markas Syariah, jadi kepala madrasah. Nah, disyarahkan oleh beliau jadi Al-Minha At-Talabiyah fi Ta'liq 'ala Al-Atiyah Al-Haniyah. Ini syarahnya jadi tebal. Kitab yang saya bawa kelihatannya tebal. Nah, ini yang tebal ini bukan semuanya omongan Habib Ali bin Hasan, tapi penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Habib Ali bin Hasan. Tapi kalau omongan Habib Ali bin Hasannya cuma segini doang nih, detail tipis. Cuma berapa halaman nih? Cuma 80 halaman, udah gitu nih halamannya kecil. Kitabnya cetakannya kecil. Jadi satu halaman isinya sedikit. Tapi meskipun sedikit, tapi mengandung makna yang begitu dalam karena ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain ibn Imam Al-Qutb Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah. Habib Ali bin Hasan Al-Attas ini karangannya banyak. Di antara karangan beliau yang paling terkenal, yang paling populer adalah Al-Qirtas fi Syarah Ratib Al-Attas. Al-Qirtas ini terbagi menjadi dua bagian. Ada Al-Qirtas bagian pertama, ada Al-Qirtas bagian kedua. Sebagian nyangkanya Al-Qirtas ini cuma bagian pertama doang, cuma syarah ratib doang. Lah, Al-Qirtas itu dua bagian. Yang dicetak yang populer sama Maktabah Huraidah Cikatapis ya. Yang terkenal, yang populer nyebar di Indonesia itu Al-Qirtasnya syarah ratib 2 jilid. Tapi ada bagian pertamanya yang luput, yang tidak banyak dicetak, tapi terakhir ditahqiq dan dicetak oleh Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Attas yang baru saja meninggal dunia rahimahullah rahmatul abrar, salah satu sahabat karib dari Syekhna Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Nah, kalau itu Al-Qirtasnya Manaqib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi kalau di total Al-Qirtas 3 jilid. Jilid pertama Manaqib daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Satu kitab tuh, isinya satu kitab Manaqib Umar bin Abdurrahman. Kemudian Al-Qirtas yang bagian kedua terdiri dari 2 jilid, syarah penjelasan satu persatu daripada zikir-zikir yang ada di dalam ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu salah satu kitab daripada Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Di antaranya juga kitab beliau ini nih, Al-Atiyah Al-Haniyah yang terkenal populer, itu Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Beliau juga punya kitab tentang kumpulan wasiatnya Luqman Al-Hakim. Itu termasuk kitabnya Habib Ali bin Hasan Al-Attas dan sebagainya dan sebagainya. Beliau juga punya banyak qasidah. Kalau kita mau bicara tentang manaqib Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas panjang lebar, nggak akan selesai, nggak akan tuntas. Manaqib beliau ditulis dalam satu kitab oleh Syekh Abdullah Basaudan. Satu kitab panjang lebar lengkap khusus membahas tentang manaqib biografi Al-Habib Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas. Nah, kita nggak ketemu beliau, kita nggak sezaman dengan beliau, tapi alhamdulillah Allah kasih kita nikmat bisa baca kitabnya beliau. Mudah-mudahan kita nyambung bersama beliau insyaallah. Nah, bisa dikumpulkan di akhirat bersama beliau dan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, di sini Al-Habib Ali bin Hasan memulai kitabnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Beliau memulai dengan basmalah. Sebagaimana umumnya para ulama menulis kitab dimulai dengan basmalah. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', wa fi riwayah fahuwa abtar, wa fi riwayah fahuwa ajdam. Setiap perkara yang dhi balin, apa artinya dhi balin? Yuhtammu bihi syar'an, mendapatkan perhatian dari syariat. Artinya syariat nganggep ini perkara-perkara yang penting, perkara yang bagus. Nah, perkara yang dhi bal ayuhtammu bihi syar'an, mendapat perhatian dari syariat, dianggap bagus oleh syariat. Kalau la yubda'u fihi bi bismillah, kalau nggak dimulai dengan bismillah, maka fahuwa aqta', abtar, ajdam. Maka dia aqta'. Nah, maka perkara tersebut jadi aqta'. Apa maksudnya aqta'? Terputus
Apa yang terputus? Yang terputus barakahnya, keberkahannya. Nah, makanya kita kalau ngelihat ulama nulis kitab atau nulis, nggak usah kitab, surat aja, nulis surat, apapun segala hal yang penting, mereka kalau nulis pasti dimulai dengan bismillah. Bahkan nggak usah tulisan, termasuk khitabah mereka kalau mau khutbah, mau nyampaikan pelajaran, mau nyampaikan pesan, segala sesuatu dimulai dengan bismillah. Kenapa dimulai dengan bismillah? Karena kalau nggak dimulai dengan bismillah nggak berkah, terputus keberkahannya. Nah, dan bismillah ini kita kalau mau bicara soal tafsir daripada bismillah, wah nggak akan selesai, panjang lebar. Saya pernah bahas, masih ada di YouTube mungkin beberapa pertemuan bahas basmalah aja, bahas bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah ini maknanya begitu dalam. Ada ulama mengatakan kalau mau dikumpulkan Al-Quran semuanya, kitab-kitab yang ada semuanya terrangkum dalam Al-Quran maknanya. Al-Quran secara keseluruhan kalau mau dirangkum rahasianya ada di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kalau mau dilihat rahasia surat Al-Fatihah ada dalam bismillah. Jadi kalau mau dibahas bismillah doang nih, bismillah doang mau dibahas, wah nggak selesai. Ulama kalau bahas bismillah bisa sampai ratusan halaman. Makanya kita kalau mau bahas artinya bismillahirrahmanirrahim nggak akan selesai. Saya ada pembahasan di YouTube di majelisnya Habib Ahmad bin Muhdar Al-Attas di Al-Bahjah, itu tafsir sebulan sekali. Itu ada beberapa video yang bahas bismillahirrahmanirrahim, mungkin bisa dicek nanti itu. Jadi saya nggak bahas lagi panjang lebar. Tapi yang perlu kita paham, kenapa kita ya ketika mau mulai apa-apa baca bismillah. Mau makan baca bismillah, mau ngajar baca bismillah, mau keluar baca bismillah. Dalam bahasa Arab bismillah itu artinya bismillah, dengan, ismillah dengan nama Allah. Apanya yang dengan nama Allah? Nah, ulama kalau nerjemahin bismillah abtadi'u bi bismillah atau aftatihu bi bismillah. Kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, ba dalam bahasa Arab itu disebut huruf jar asli dia. Huruf jar yang asli itu punya muta'alliq, ada kaitannya. Karena dia kata sambung pasti berkaitan dengan sebelum atau sesudahnya. Dengan apa? Kan ada dengan, berarti nggak mungkin dengan doang. Dengan apa? Saya makan dengan, saya berjalan dengan, saya lari dengan, saya melakukan safar dengan. Ada pasti ada kaitannya dengan apa? Nah, makanya kita disuruh setiap mulai apapun baca bismillah. Nah, karena takdirnya kalau dalam bahasa Arab takdirnya muta'allaqnya bismillah dengan nama Allah, maksudnya aftatihu, aku memulai dengan nama Allah. Abtadi'u, aku memulai dengan nama Allah. Aftatihu, aku membuka dengan nama Allah. Makanya berkah. Ente makan, bayangin ente makan aja, makan bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai suapan ini dengan nama Allah. Subhanallah. Dari makan aja udah berapa pahala yang ente dapetin ketika ente menghadirkan di hati kita. Tanpa Allah anda nggak akan mendapatkan satu suap nasi ini. Tanpa Allah aku nggak akan mendapatkan satu teguk air ini. Andai aku berhasil mendapatkan pun tanpa izin Allah tegukan air itu nggak akan masuk ke dalam tubuhku. Berapa banyak orang yang sakit yang akhirnya tegukan air pun dibatasi. Nggak boleh dia merasakan tegukan air. Tapi Allah izinkan tegukan air untuk masuk ke dalam tubuhku. Tanpa Allah suapan nasi ini nggak akan sampai ke dalam tubuhku. Nggak akan masuk lewat tenggorokanku. Kalau orang betul-betul menghayati, orang ngaji, dia pahami dari gurunya, dia hayati cuma dari minum saja, dari makan saja, dia hayati bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih, semuanya berkat kasih sayang Allah, semuanya berkat rahmat Allah. Tanpa Allah tentu tanganmu pun nggak akan bisa bergerak untuk melakukan suapan ini. Maka dari situ saja berapa pahala yang dia dapatkan, berapa ketenangan hati yang dia dapatkan, berapa syukur yang dia rasakan karena mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan akhirnya berkah jadinya. Kalau udah begitu akhirnya berkah karena makannya, apapun yang dia lakukan aktivitasnya karena mengingat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji pada alhamdulillah kalau diartikan pakai segala puji. Karena dalam bahasa Arab disebutnya alif lam lil istighraq. Segala puji, semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas menulis seperti ini imtithalan li qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillah bihamdillah sama fahuwa aqta'u fi riwayah fahuwa abtaru fi riwayah fahuwa ajdam. Setiap perkara yang dianggap penting oleh syariat kalau nggak dimulai dengan alhamdulillah sama tadi aqta' terputus apanya? Keberkahannya. Habib itu bagaimana? Ada dua hadis. Hadis yang pertama tadi katanya mesti dimulai pakai bismillah. Hadis yang kedua mesti dimulai dengan alhamdulillah. Yang benar mesti mulai pakai yang mana nih? Ini dua-duanya sama-sama hadis, sama-sama dari Nabi. Yang benar bagaimana? Mesti mulai pakai yang mana? Yujma' bainal haditsain. Maka dikompromikan antara dua hadis, dikumpulkan antara dua hadis. Mulai pakai dua-duanya. Mulai pakai bismillah juga, mulai pakai alhamdulillah juga. Tapi urutannya mulai yang mana? Ibda bima bada Allahu bih. Mulai dengan apa yang Allah mulai. Di surat Fatihah Allah mulai pakai bismillah atau alhamdulillah dulu? Bismillah. Menurut pendapat jumhur ulama, bismillah adalah bagian dari suratul Fatihah. Nah, maka dimulai dengan bismillah. Nah, makanya ini mesti diperhatiin nih, mulai kitab, mulai tulisan dengan basmalah alhamdulillah mesti diperhatiin karena mohon maaf Habib. Di zaman sekarang banyak, silakan Anda lihat buku-buku ya, orang ngerasa intelek, ngerasa hebat, ngerasa modern, akhirnya bukunya nggak dimulai dengan basmalah wal alhamdulillah. Banyak nggak buku-buku yang nggak dimulai dengan basmalah? Banyak. Buku yang nggak dimulai dengan alhamdulillah banyak atau tidak? Banyak. Walaupun Anda di sini mungkin ada insinyur, ada yang ahli fisika, ada yang ahli kimia, ada yang ahli arsitek, ada yang di arsitek ahli, ada yang ahli macam-macam. Ya, itu ilmu itu bermanfaat. Ilmu itu dimotivasi oleh syariat untuk kita tuntut walaupun bukan ilmu agama. Ilmu kedokteran itu fardu kifayah hukumnya. Ilmu fisika, kimia yang berkaitan dengan kemaslahatan umat itu hukumnya fardu kifayah. Dalam umat harus ada orang yang mempelajari itu. Ilmu apa? Ilmu macam-macam. Ilmu arsitek. Jadi arsitek itu fardu kifayah hukumnya karena dalam umat ada yang harus bisa ngebangun. Nah, itu ilmu diperhatiin sama syariat, dianggap baik oleh syariat. Walaupun ente nulis buku-buku begitu, kalau bisa dimulai dengan bismillah. Walaupun dikasih peringatan nanti, kadang orang banyak yang suka sembarangan. Ya dikasih peringatan, ini ada bismillahnya, jangan diletakkan secara sembarangan, jangan ditaruh secara sembarangan, jangan dilempar sembarangan karena ada nama Allah Subhanahu. Tapi minimal kita tunjukkan saya intelektual muslim. Saya intelektual yang mencari keberkahan dari Allah. Saya intelektual yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas. Nah, ya. Jadi seperti itu. Bahkan sekarang tadi saya katakan, jangankan buku-buku yang tadi, ilmu-ilmu umum, ilmu agama, ada sebagian orang ngerasa intelektual, ngerasa hebat, di awal kitabnya wala pakai muqaddimah hamdalah, bismillah, salawat kepada Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak ada keberkahannya, ikhwan. Nggak ada keberkahannya. Tapi kita lihat bagaimana ulama-ulama dulu, mereka begitu menghayati, nulis kitab, tertib, ngikutin sunnahnya Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi? Habib Ali bin Hasan Al-Attas, udah berapa ratus tahun yang lalu beliau meninggal. Mungkin udah hampir 300 tahun lalu. Habib Ali bin Hasan meninggal tahun 1172 Hijriah. Sekarang berapa? 1400, hampir 300 tahun meninggal. Orangnya udah meninggal hampir 300 tahun lalu, tapi namanya masih kita sebut, kitabnya masih kita baca. Kenapa? Berkah. Itu namanya berkah. Kenapa berkah? Karena ngikutin sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi dikomben antara dua hadis tadi, dikomben. Hadis yang memerintahkan untuk mulai dengan basmalah, hadis yang memerintahkan untuk mulai dengan hamdalah, dikombinasikan, dipadukan antara dua hadis. La ta'arudha bainahuma, enggak ada kontradiksi antara keduanya, tapi cukup dikombinasikan. Nah, selesainya jam berapa nih Habib Ali? 5:30 kita selesai. Baik, 10 menit lagi. 10 menit lagi, kira-kira cukup apa kagak nih? Kurang. Insyaallah nambahnya di pertemuan berikutnya.
Takutnya mepet mau maghrib. Insya mudah-mudahan biar sedikit waktunya tapi barakah insyaallah. Jelas ya. Kalau begitu nulis bismillah alhamdulillah dalam setiap hal yang penting itu bagus atau tidak? Penting atau tidak? Kecuali kalau kita khawatir bakalan dilempar-lempar. Nah, itu lain cerita tuh. Undangan pernikahan itu kan umumnya orang kagak perhatian tuh. Nah, ditaruh sembarangan, dilempar-lempar. Kalau ya gelib ala dzan, ya kita yakin nih kemungkinan besar nih bakal disembarangin nih. Bakal ditaruh sembarangan, maka kita hindari itu dengan niat ngormatin nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bisa tetap dikasih peringatan, dikasih peringatan. Tapi kalau kita udah yakin banget nih pengalaman kita begitu hati udah dikasih peringatan tetap aja disembarangin. Banyak yang begitu? Banyak. Ya berarti nggak apa-apa udah, nggak usah ditulis basmalah. Tapi kalau nulis kitab ya jangan sampai enggak. Kitab kan nggak mungkin sampai orang sesembarangan kayak undangan. Undangan kan memang orang naruh sembarangan di mana aja. Nah, alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sesuai dengan nikmatnya dan pujian tersebut sebagai timpalan atas kelebihan daripada nikmat itu. Itu artinya alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Nah, ini sigat. Kita sering nggak baca sigat hamdalah ini? Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u. Sering nggak kita baca? Sering. Nah, menurut sebagian ulama, nah dari Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Rawdatul Talibin, dari Al-Imam Al-Mutawalli dan sebagian daripada ulama Khurasaniyin, anna ablagha alfadhil hamd alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Bahwasanya lafaz pujian terhadap Allah yang paling baligh, yang paling mantap, yang paling tinggi, yang paling top, yang paling mantap adalah ini nih. Lafaz hamd yang paling bagus adalah alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, walaupun itu menurut sebagian ulama lagi seperti Al-Imam Suyuti mengutip dalam Tadribur Rawi dari Al-Imam Al-Bulqini bahwasanya lafaz hamd pujian terhadap Allah yang paling bagus apa? Kata Al-Imam Al-Bulqini yang paling bagus ya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena itu di Fatihatul Kitab, ada di Al-Fatihah. Dan itu juga adalah hamdnya pujiannya penduduk surga. Tahu dari mana? Nah, itu akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil akhiru da'wah ahli jannah. Hum itu ahli jannah. Akhir pujiannya penduduk surga itu adalah alhamdulillahi rabbil. Makanya Imam Al-Bulqini mengatakan hamdalah yang paling afdal apa? Hamd yang paling afdal apa? Ya lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau menurut yang tadi Imam Al-Mutawalli dan Khurasani sebagian ulama lainnya mengatakan hamd yang paling bagus apa? Tadi alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Dua-duanya bagus. Yang enggak bagus yang enggak hamdalah, yang enggak baca. Nah, makanya dua-duanya dipakai. Nah, bahkan ini di dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah, Adhkarnya Imam An-Nawawi, ini salah satu kitab yang paling rekomendasi. Biar kata ente kagak paham, beli taruh di rumah. Berkah ini kitab. Kata ulama, bi'id-dar wasyaril adhkar. Bi'id-dar wasyaril adhkar. Jual rumah ente, beli kitab Al-Adhkar. Cuman jangan rumah bapak lu dijual beneran. Bukan buat beli kitab Al-Adhkar, buat jual itu urusannya. Bi'id-dar, saking pentingnya ente nggak punya duit ya, saking pentingnya. Maksudnya nih apa ya? Bahasa mubalaghah, bahasa lebaynya. Saking pentingnya, bukan bener-bener ente artiin begitu. Terus pulang dari rumah nyariin sertifikat, suruh siapa? Suruh Habib jual rumah, beli kitab Al-Adhkar, paling lu menyar. Bi'id-dar wasyaril adhkar. Jual rumah ente, beli kitab Al-Adhkar, beli kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Beli jual rumah ente beli kitab Al-Adhkar. Setelah itu Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Saking berkahnya, saking manfaat. Jadi yang di rumah ini
yang hadir pada kesempatan kali ini, pulang dari sini beli kitab Al-Adhkar. Walaupun kagak ngerti, taruh di rumah. Nah, berkah, kitabnya berkah. Nah, itu isinya zikir-zikir yang diriwayatkan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belinya di mana, Beb? Di online ada banyak itu kita. Cari kitab Al-Adhkar Imam Nawawi di online banyak. Nah, jangan beli macem-macem mulu, beli kitab kagak bisa, padahal murah, paling berapa puluh ribu kitab Al-Adhkar, nggak sampai jual rumah. Nah, dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah diriwayatkan, qala Adam, Nabi Allah Adam alaihi salam mengatakan apa? Ya Rabbi syaghaltani bikasbi yadi fa'allimni syai'an fihi majami'ul hamdi wat tasbih. Fa'auha Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala ilayya Adam idza asbahta faqul thalathan وإذا أمسيت فقل ثلاثا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده فذلك مجامع الحمد والتسبيح. Di sini Nabi Allah Adam mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi syaghaltani bikasbi yadi, ya Allah, kau telah menyibukkan aku dengan usaha tanganku, maksudnya berusaha melanjutkan kehidupan. Fa'alimni, aku sibuk ya Allah, bahasa singkatnya seperti itu, aku sibuk ya Allah. Maka fa'alimni syai'an fi majami'ul hamdi wa tasbih, maka ajarkan aku kalimat yang mengandung kumpulan pujian terhadap Allah dan pensucian tasbih terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya Allah, ajarkan aku kalimat pujian terhadapmu yang paling top, udah yang paling dahsyat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini hadis qudsi, berarti hadis qudsi. Naam, ya Adam, wahai Adam, idza asbahta faqul thalathan, kalau kamu di pagi hari maka katakan 3 kali. Wa idza amsayta, dan kalau di sore hari kamu juga katakan 3 kali. Apa yang dikatakan? Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Berapa kali? 3 kali. 3 kali di pagi hari, 3 kali di malam hari. Habib lupa takutnya. Makanya kalau takut lupa, amalin zikirnya salaf. Zikirnya salaf kalau habis subuh apa? Wirdul Latif. Kita diajarin tuh Syekhna Abu Bakar Al-Atni bin Ali Al-Masyhur, ente kalau sibuk zikir-zikir yang lain ente nggak sempet, zikir-zikir lain nih nggak sempet ente, misalkan nggak keburu mau zikir-zikir yang lain, ente sibuk, ente buru-buru, minimal istiqomah jangan tinggalin wirdul latif, fihi kulla khair, di dalamnya ada segala kebaikan. Itu kalau kita mau jelasin satu-satu zikir yang ada di wirdul latif, hampir semuanya rata-rata itu zikirnya diambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Haddad tuh ngumpulin dari hadis-hadis Nabi yang diambil dari berbagai literatur, zikir-zikir yang buat selamat kita dunia akhirat. Nah, itu dikumpulkan oleh Imam Haddad dalam Wirdul Latif. Wirdul Latifnya Imam Haddad. Minimal jangan ditinggalin pagi Wirdul Latif, kalau habis maghrib Ratibul Haddad atau Ratibul Attas, salah satu. Kalau bisa dua-duanya bagus, dua-duanya. Kalau bisa salah satu, Ratibul Attas atau Ratibul Haddad. Ratibul Attas dalamnya fihi azkar al-waridah minan Nabi. Di dalamnya ada zikir-zikir yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sebagian orang salah paham, itu ngapain baca ratib, ngapain baca wirid, bid'ah itu. Nabi nggak pernah baca ratib al-atos, Nabi nggak pernah baca wirdul latif. Mau ngapain kita baca wirdul latif, baca ratib al-atos yang nggak pernah dibaca sama Nabi? Yang model-model begitu zaman sekarang ada apa kagak? Itu tuh yang begitu tuh, ya Allah, kebanyakan nyedot mecin pakai hidung gitu. Mecin disedot pakai hidung. Makanya error jadinya. Ratib itu bukan sesuatu yang baru, bungkusnya doang baru, isinya dari Nabi. Sama Wirdul Latif begitu juga, bungkusnya aja Wirdul Latif, isinya diambil dari Nabi. Baik ada yang secara spesifik atau yang secara global. Kita ya, jangankan disuruh nyari dari kitab-kitab itu tuh zikir-zikir yang ada di Wirdul Latif itu diambil dari kitab-kitab hadis yang besar-besar. Ada dari kitab Amalul Yawm wal Lailah, atau dari Sahihul Bukhari, ada yang dari Sahihul Muslim, ada yang dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Karena Nawawiyahnya merujuk juga ke kitab-kitab tersebut. Ada dari sunan ini, ada dari Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Saya mau tanya, kalau kita disuruh nyari sendiri, mohon maaf, disuruh nyari sendiri dikit-dikit tersebut di kitab-kitab hadis tadi, kira-kira bisa apa kagak? Mampu apa kagak? Nggak mampu. Yang udah disediain aja kita kagak baca. Betul apa kagak? Lo orang sekarang kan begitu.
Malas-malas disediain aja kagak baca, apalagi disuruh nyari sendiri. Nah, wirid, Wiridul Latif, Ratibul Attas, Ratibul Haddad, itu tuh begitu. Itu tuh zikir-zikir yang ada di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un, Allahu samawati alim. Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la ilaha illallah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu isinya zikir-zikir yang setiap masing-masing zikir itu keutamaannya disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ada yang secara spesifik atau ada yang secara global. Makanya Habib Ali bin Hasan Latos ngejabarin Ratib Latos sampai 2 jilid tebal. Itu isi syarahnya Ratib apa sih? Hadis-hadis kebanyakan. Hadis-hadis, ayat-ayat, omongan ulama yang menjadi dasar dari masing-masing zikir tersebut. Nah, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Imam Al-Haddad di Wiridul Latif dan di Ratib Haddadnya cuma ngumpulin, dibungkusin, diserahin ke kita siap saji. Kalau orang zaman sekarang frozen food. Tinggal bukan frozen food, ada lagi yang lebih cepat lagi apa? Fast food. Lu tinggal makan doang, nggak usah repot-repot udah. Ibaratnya begitu. Nah, Hai Umar nih, anu dibikin nih, anu dikumpulin dari hadis-hadis Nabi, ente tinggal baca doang. Habib Imam Al-Haddad nih anu kumpulin nih, wirid-wirid yang dianjurkan oleh Nabi di pagi hari dan di sore hari. Kalau ente baca, ente dilindungin Allah pagi hari, sore hari. Kalau ente baca, ente panen pahala pagi hari, sore hari. Itu masing-masing zikirnya luar biasa. Ente tinggal baca doang. Kalau begitu saya mau tanya, berarti hakikatnya, saya mau tanya hakikatnya, berarti misalkan zikir-zikir yang ada dalam Ratibul Attas, hakikatnya dari Habib Umar apa dari Rasulullah? Dari Habib Umar apa dari Rasulullah? Dari Rasulullah, dikumpulin sama Habib Umar. Dengan basirah beliau, dengan mata hati beliau yang penuh rahmat, penuh kasih sayang kepada kita. Beliau tahu kita ini malas, kagak bekal nyari dari kitab hadis. Dikumpulin, nih tinggal baca doang ente. Ratibul Latif begitu juga sama. Dikumpulin sama Imam Haddad, nih ente tinggal baca doang. Selamat ente kalau baca ini. Alhamdulillah. Nah, berarti yang ngomong wirid, hizib itu bid'ah, ngawur apa kagak tuh? Ngawur apa enggak? Suruh ngaji dia ada biar lempeng ya gitu. Masya Allah. Nah, kira-kira jelas atau tidak? Insya Allah. Nah, ini saya baru baca alhamdulillah wa bismillah doang udah setengah jam nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah, dan mudah-mudahan kita ketemu di pertemuan berikutnya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan hari ini juga bertepatan dengan wafat dari sahib ratib Qutbil Irsyad wa Ghawthul Ibad Al-Imam Al-Qutb Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. 7 Dzulqa'dah ya, 1132 Hijriah. Berarti berapa tahun tuh? 311 tahun. Sekarang 1443. Ya berarti 311. Ya betul, 311 tahun. 1132 ke 1443. 311 tahun daripada wafatnya Imam Al-Haddad. Nah, kita bacain Fatihah buat Sayyidina Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghawthul Ibad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Ala anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'id darajatihi fil jannah wa yu'id alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, terakhir tadi sebagai penutup, ini hadis tadi kita disuruh baca pagi 3, sore 3. Ini adanya di hadis. Ternyata zikir ini udah ada di mana? Di Wiridul Latif. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Udah ada di situ. Nah, kalau kita baca itu berarti udah ngamalin hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah untuk beramal, dan mudah-mudahan Allah kasih taufik dan hidayah bagi kita untuk mengikuti jalannya orang-orang saleh sehingga kita berkumpul bersama mereka di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada guru kita Al-Habib Muhammad Hanif Al-Attas.